Di awal film, kita akan mendapat penjelasan tentang Jaturung Kabar, yaitu prajurit Thailand semasa perang yang bertanggung jawab untuk mengurus gajah yang ditunggangi oleh raja. Mereka disumpah untuk melindungi gajah kerajaan dari serangan musuh bagaimanapun caranya. Scene berganti, kita akan berjumpa dengan keturunan Jaturung Kabar yang bernama Kam. Ia dan ayahnya tinggal di sebuah pedesaan di Thailand bersama seekor gajah yang mereka beri nama Poriai. Perlu kalian ketahui, bahwa di Thailand khususnya di daerah itu, kehidupan masyarakat tak bisa terpisah dari gajah. Hampir semua kegiatan dibantu oleh para gajah. Poriai pun juga sangat dekat dengan Kam dan juga ayahnya. Setiap hari ia mengantarkan Kam untuk berangkat ke sekolah dan tak lupa Kam memandikannya di setiap sore. Di masa itu juga, ternyata Poriai menemukan jodohnya dan ia dikaruniai anak yang diberi nama Karl. Beberapa tahun kemudian, terlihat Kam sudah tumbuh dewasa. Ia semakin akrab dengan gajah-gajahnya, terutama Karl yang sudah seperti keluarganya sendiri. Sore harinya, saat Korn sedang main di sungai, sekelompok gangster hendak menangkap Korn yang sedang sendirian. Poriai yang mengetahui itu pun langsung mengusir mereka. Tapi sialnya, salah satu dari mereka tanpa sengaja menembak Poriai sehingga membuatnya terluka. Hari itu juga diadakanlah upacara untuk mengobati Poriai. Kam dan ayahnya sangat sedih mengetahui kondisi Poriai, tapi untung saja ia bisa sembuh. Kam pun teringat masa-masa indah bersama Poriai yang tak terpisahkan dengannya, seperti menemaninya saat sedang berlatih bela diri. Hari berganti, saat pergi ke pasar, Kam dan ayahnya menerima informasi bahwa raja sedang mencari gajah milik warga untuk dijadikan gajah kerajaan pada acara ulang tahun raja. Ayah Kam yang mendengar itu tampak sangat bahagia, karena ia yakin Poriai pasti terpilih. Sebuah kebanggaan luar biasa bagi warga Thailand apabila gajah mereka bisa terpilih menjadi gajah kerajaan. Sebelum mengirim Poriai untuk ikut seleksi, Kam pun memberikan penghormatan terakhirnya karena jika lolos nanti, maka ia akan berpisah dengan Poriai yang sudah dianggap seperti saudaranya yang selalu menemaninya sejak kecil. Beberapa hari kemudian, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ayah membawa Poriai ke panitia acara untuk diperiksa, sementara Kam yang tidak diizinkan masuk lalu jalan-jalan bersama Korn. Di sana, ia pun membelikan kalung lonceng untuk si Korn ini. Sementara itu, Poriai yang sedang diperiksa melihat di sana ada orang yang beberapa hari sebelumnya hendak menangkap anaknya. Ayah Kam yang menyadari kejanggalan dari gerakan Poriai pun menjauhkannya dari mereka. Tanpa sepengetahuan semua peserta, ternyata para panitia di sana adalah anggota parlemen korup yang telah bekerja sama dengan penyelundupan gajah internasional. Di tempat lain, Kam terlalu asik nonton pertunjukan, sehingga ia tidak sadar jika Korn sudah pergi menjauh darinya untuk mengejar para bocil yang mengganggunya. Bersamaan dengan itu, tak disangkanya karena tidak mau menyerahkan gajahnya, ayah Kam pun ditembak oleh salah satu anggota parlemen yang bernama Joko, yang membuat Poriai mengamuk dan sialnya lagi, Korn telah berhasil diculik. Hari berikutnya, Kam melakukan sebuah upacara yang biasa digunakan untuk memanggil gajah, sekaligus meminta keselamatan untuk Kam karena ia akan pergi untuk mencari gajahnya. Beberapa hari telah berlalu, terlihat beberapa anggota parlemen korup yang kemarin menjadi panitia seleksi gajah sedang asik berpesta. Tapi di tengah keseruan itu, tiba-tiba Kam lalu bertanya pada Joko, di mana gajahnya berada. Ternyata gajah itu telah dibawa ke Sydney dan di sana diterima oleh seorang bernama Johnny. Tiba-tiba anak buah Joko yang lain berdatangan, sehingga ia pun terpaksa untuk kabur. 2 minggu telah berlalu, kita akan diajak ke Sydney, Australia. Di sana sedang terjadi keributan di mana para warga melakukan demo karena tidak menginginkan keberadaan gajah dan meminta pemerintah untuk segera mengembalikan gajah-gajah itu ke habitat aslinya, yaitu di Thailand dan juga Sumatera, Indonesia. Di tempat lain, para wartawan sedang meliput keseharian seorang polisi yang bernama Mark. Bahkan saat cukur rambut pun, mereka selalu mengikuti. Tapi tiba-tiba Sersan Mark mendapat laporan bahwa telah terjadi perampokan di sebuah Indomaret. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bergegas ke TKP. Sesampainya di sana, Sersan Mark yang melihat bahwa perampok itu asalnya dari Thailand, sama sepertinya, lalu dengan tenang masuk ke sana tanpa rasa takut sedikit pun. Awalnya ia sedikit mengajak mengobrol, hingga saat perampok ini mulai lemah, ia pun langsung mengelumpuhkannya. Ia kemudian membawa perampok itu naik ke mobilnya menuju ke kantor polisi. Tapi tanpa diduga, di tengah perjalanan Sersan Mark melepaskan perampok itu karena itu hanyalah akal-akalannya saja, agar lebih banyak media yang meliputnya dan ia semakin terkenal. Malam harinya di sebuah warung dugem, terlihat seorang wanita pengembira yang kita beri nama Jem sedang didatangi oleh 2 mas-mas yang menagih hutang. Mereka mengancam akan melukai jika Jem tidak segera melunasinya. Sementara itu, Kam akhirnya sampai di bandara Sydney. Sesuai informasi yang ia dapatkan dari Joko, ia langsung naik taksi untuk mencari si Johnny. Tapi sialnya, ternyata sopir taksi itu adalah seorang buronan sehingga mereka pun dikejar-kejar oleh para polisi.
Saat sedang terpojok, tiba-tiba supir itu ditembak oleh seorang inspektur bernama Vincent. Bahkan Vincent juga hendak menembak Kam. Mengetahui hal itu, Kam pun segera melarikan diri meskipun pada akhirnya ia tetap tertangkap. Kam yang dibawa oleh Mark sepanjang perjalanan terus mengoceh untuk menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa dan ia hanya naik taksi untuk mencari gajahnya. Tapi tak ada yang mau mendengarkannya. Kemudian, Sersan Mark pun turun dari mobilnya untuk menemui Gong, seorang wanita yang bekerja di sebuah restoran Tom Yum. Ternyata restoran itu dikelola oleh Johnny, ketua gangster dari Vietnam. Kam yang melihatnya langsung menyuruh para polisi untuk menangkap Johnny. Tapi karena ia tidak punya bukti, mereka pun pergi begitu saja. Kam yang muak dengan semua ini lalu berusaha memberontak dan akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah itu, Kam langsung melabrak Johnny. Ia menanyakan di mana gajahnya berada. Tapi sialnya, ia dihajar oleh Johnny dan para anak buahnya. Johnny yang berhasil mengatasi Kam lalu melanjutkan kegiatannya untuk COD Narkoboy. Tapi tiba-tiba Kam datang ke sana, sehingga transaksi itu pun gagal terlaksana. Johnny yang kesal lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kam saat itu juga. Sementara itu, Sersan Mark mendapat perintah untuk membantu Inspektur Vincent mengawal pertemuan Sekretaris Jenderal dan juga Mr. Singh. Tak lama kemudian, Johnny melapor pada Madame Rose, pemilik restoran Tom Yum, bahwa ia gagal COD Narkoboy karena ulah dari Kam. Mendengar itu, ia pun langsung menyuruh Johnny untuk pergi dari sana. Di tempat lain, Jem menemukan Kam yang tertidur di pinggir tong sampah. Karena merasa kasihan padanya, meskipun tidak kenal, ia tetap membawa Kam ke kosannya. Tak lama kemudian, ia menerima orderan untuk menjadi wanita penggembiranya Sekretaris Jenderal pada pertemuan dengan Mr. Singh. Saat dalam perjalanan ke lokasi kerjanya, tanpa sengaja ia melihat berita yang menginfokan bahwa Kam terlibat kasus narkoboy karena ditemukan paspor milik Kam di tempat COD narkoboy. Jim pun langsung kembali ke kosannya untuk meyakinkan dirinya apakah itu benar atau tidak. Tapi ternyata para polisi sudah berdatangan ke kosannya. Beruntungnya Kam berhasil kabur tanpa diketahui oleh para polisi itu. Malam harinya terlihat Sersan Mark sedang mengawal pertemuan Sekretaris Jenderal dengan Mr. Singh. Di sana juga ada beberapa wanita penggembira yang sudah siap untuk membuat mereka semua bergembira. Salah satunya adalah si Jem yang diminta khusus oleh Sekretaris Jenderal untuk membuatnya bergembira bersama. Tapi kasihannya belum sempat bergembira, tapi asmanya sudah kambuh dan ia menyuruh Jem untuk mengambilkan obatnya. Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba tidak disangkanya, ternyata yang menembak adalah perampok di Indomaret teman Mark. Ia hendak berkata bahwa ia dipaksa oleh seseorang, tapi sebelum ia sempat berbicara, tiba-tiba Vincent menembaknya. Tak hanya itu saja, Vincent juga menembak rekan Mark. Ia kemudian menangkap Sersan Mark dengan tuduhan pembunuhan Sekretaris Jenderal. Sersan Mark pun merasa ada yang janggal dengan semua ini, dan ia pun langsung berusaha untuk kabur. Sementara itu, James secara diam-diam mengambil kamera yang merekam semua kejadian di sana. Hari berganti, berita di mana-mana mengabarkan bahwa kini Sersan Mark adalah seorang buronan yang telah menghabisi Sekretaris Jenderal dan Mr. Singh. Tak lama kemudian, Sersan Mark ditelepon oleh Gong untuk segera menemuinya. Tapi tidak disangkanya, ternyata itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Vincent dan juga Johnny. Sementara itu, Jem yang sampai di kosnya sangat terkejut karena kondisinya benar-benar sangat berantakan. Tak lama kemudian, ia pun ditangkap oleh beberapa polisi anak buah Vincent karena mereka ternyata tahu jika Jem mempunyai barang bukti peristiwa kemarin. Untung saja, Kam datang ke sana untuk menyelamatkan Jem dari para polisi korup itu. Setelah itu, Kam dan Jem pergi ke restoran Tom Yum karena Jem yakin gajah Kam berada di sana. Sesampainya di restoran itu, Kam langsung masuk ke ruangan VIP yang dipenuhi oleh para anak buah si Johnny. Tanpa pikir panjang, Kam pun langsung beraksi. Setelah mengatasi banyak anak buahnya, akhirnya Kam pun bertemu dengan Johnny. Kam lalu bertanya di mana gajahnya. Dengan wajahnya yang minta ditampol, Johnny malah melempar kaleng korn ke hadapan si Kam. Mengetahui hal itu, seketika emosi Kam pun langsung memuncak dan perkelahian pun tak dapat dihindari lagi. Setelah itu, Kam menemukan sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali hewan dilindungi yang akan dimasak untuk santapan tamu restoran itu. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan gajahnya. Beberapa orang pun kembali mengajarnya, tapi dengan mudah ia bisa mengatasinya. Sementara itu, Johnny membawa Gong yang disekapnya pergi dari sana. Tak lama kemudian, Kam menemukan ruangan itu di mana di sana masih terdapat Sersan Mark dan beberapa wanita penggembira. Tanpa pikir panjang, Kam langsung membebaskan Sersan lalu bersembunyi. Tapi tanpa diduga, korn tepat ada di belakang mereka. Setelah itu, mereka pun langsung pergi dari sana naik mobil pengangkut hewan dan bersamaan dengan itu, para polisi berdatangan ke sana.
Sementara itu, Madame Rose sedang makan besar bersama para pewaris tahta Mr. Singh. Tapi tak disangkanya, ternyata ia meracuni mereka semua karena ia ingin menggantikan posisi Mr. Singh. Di tempat lain terlihat Sersan Mark dan juga Kam yang kini tinggal di sebuah kuil untuk menghindari kejaran para anak buah Johnny dan juga Vincent. Tapi setelah beberapa saat di sana, mereka memilih untuk pergi karena tidak mau para penghuni kuil yang tak bersalah itu juga menjadi korban dari Vincent. Tak lama kemudian setelah mereka pergi, Vincent dan anak buahnya benar-benar datang ke kuil itu. Di tengah perjalanannya, Kam dan Sersan merasa risau dan kepikiran nasib kuil setelah mereka tinggalkan. Mereka kemudian memilih untuk kembali ke sana dan benar saja, sesampainya di sana kuil itu telah dibakar oleh Vincent. Kam yang tidak terima pun kembali bertarung melawan beberapa anak buah terbaik yang dimiliki oleh Vincent. Sialnya, Kam harus kalah telak. Tapi untungnya, para polisi berdatangan sehingga lawannya pergi dari sana. Setelah itu, Mark pun segera menyelamatkannya. Sementara itu, Jim menemui atasan polisi untuk melaporkan siapa pelaku pembunuhan sekretaris jenderal sebenarnya. Pagi harinya, Kam pergi sendiri untuk mencari Poirier menuju ke tempat Madame Rose melaksanakan pengumuman perubahan kepemimpinan bisnis yang sebelumnya dipegang oleh Mr. Singh. Sesampainya di sana, ia dan Korn langsung membubarkan para tamu undangan. Vincent yang mengetahui hal itu lalu menodongkan senjatanya. Untung saja, tiba-tiba Mark menembak Vincent dan para anak buahnya. Kam lalu naik ke lantai atas mengikuti Korn yang mengetahui ibunya dari instingnya. Sementara Mark mengajar Vincent dengan penuh emosi. Sialnya, Johnny datang ke sana dan langsung menembakinya. Mengetahui hal itu pun, ia langsung menyerang Vincent, tapi tanpa ia duga. Sementara itu, Kam dan Korn sampai ke sebuah ruangan. Di sana, Kam dipameri Poirier, yang ternyata kini tinggal kerangka dan menjadi hiasan di singgasana Madame Rose. Kam tidak percaya melihat hal itu dan badan Kam seketika menjadi lemas. Beberapa anak buah Madame Rose pun langsung memukulinya, tapi ia sama sekali tidak melawan. Kam hanya bisa mengingat kenangan masa lalunya bersama Poirier, gajah kebanggaan keluarganya yang kini hanya tinggal tulang belulang. Tiba-tiba ada yang menusuknya dengan pisau yang membuat Kam tersadar. Ia kemudian langsung mengamuk dan menghabisi mereka semua. Setelah kejadian itu, para polisi pun mulai berdatangan, termasuk atasannya yang sudah tahu fakta sebenarnya setelah mendapatkan laporan dari si Jom. Kemudian ada wartawan yang langsung nyerobot untuk mewawancarai si Mark. Mark yang tetap narsis pun bercerita bahwa di negara asalnya di Thailand, gajah itu sangat dihormati. Semua orang Thailand itu baik, tapi jangan sekali-kali mengusik mereka ataupun gajah-gajah mereka karena kalian akan dalam bahaya. Di tempat lain, terlihat kami yang memeluk Korn, gajah kesayangannya, dan film pun selesai.